Setelah 2 tahun menahan diri menghadapi mertua yang pilih kasih, seorang ibu akhirnya meledak ketika putrinya ditelantarkan selama 4 jam di parkiran mal. Konfrontasi itu membuka luka lama, rahasia keluarga, dan membuat rumah tangganya berada di ambang keretakan. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Sejak pertama kali aku menikah dengan Dargen, aku tahu hidupku tidak akan sepenuhnya mudah. Bukan karena Dargen orang yang buruk, ia justru pria yang tenang, pekerja keras, dan jarang meninggikan suara. Namun ada satu hal yang sejak awal membuat harus menarik napas panjang sebelum melangkah masuk ke rumah barunya sebagai istrinya. Madena, ibu mertuaku. Madena adalah tipe perempuan yang suaranya saja sudah bisa membuat seseorang merasa salah. Tegas, keras, dan terbiasa didengar tanpa pernah mendengar balik. Ia membesarkan Dargen dan adiknya, Selvira, seorang diri setelah suaminya meninggal 20 tahun lalu. Orang-orang selalu memuji betapa kuatnya ia, betapa hebatnya ia membesarkan 2 orang anak seorang diri. Dan meski aku tidak pernah menyangkal hal itu, aku juga tidak pernah berpura-pura bahwa kekuatan Madena selalu terasa nyaman bagi orang lain. Bagiku, kekuatannya itu sering berubah menjadi dominasi yang meremas perlahan, menghilangkan ruang bernapas. 2 tahun aku menikah dengan Dargen, dan dalam 2 tahun itu pula, aku merasa seperti belajar bahasa baru, bahasa diam, bahasa menahan diri, bahasa memilih untuk memadamkan api sebelum ia menyala. Aku bukan orang yang suka beradu suara. Bukan pula yang gemar memicu konflik. Aku dibesarkan dengan ajaran bahwa menjaga ketenangan keluarga adalah bagian dari ibadah. Dan sebagai menantu, aku harus menghormati ibu suamiku. Tapi, tidak ada satu pun ajaran yang pernah mempersiapkanku menghadapi betapa tajamnya kata-kata Madena. Aku masih ingat pertama kali ia membandingkan Aira, putriku, dengan pasangan keponakannya, Nevi dan Rinel. Aira baru berusia 5 tahun saat itu, baru belajar membaca, sementara Nevi yang lebih tua sudah pandai berhitung. Kami sedang berkumpul di ruang tamu rumah Madena, memakan kue yang ia buat. Aira dengan polos membawa kertas gambar yang ia warnai, lalu menunjukkan pada neneknya dengan senyum bangga. Aira gambar bunga, katanya malu-malu. Aku melihat kebahagiaan kecil di matanya, kebahagiaan sederhana yang hanya dimiliki anak-anak ketika mereka merasa berharga. Tapi kebahagiaan itu sirna saat Madena menatap kertas itu dengan ekspresi yang datar. Warnanya keluar garis semua. Katanya dingin. Coba lihat gambar Nevi. Bagus kan? Ini baru rapi. Aku melihat wajah Aira jatuh seketika. Seperti ada tangan yang memadamkan cahaya dari dalam dirinya. Ia menarik kembali kertas itu perlahan, menunduk, dan tanpa suara duduk kembali di sampingku. Aku menahan napas, menahan kata, mengapa harus begitu, yang ingin meluncur dari bibirku. Namun aku tahu, jika aku mengatakannya, maka Madena akan tertawa kecil dan berkata, aku terlalu sensitif. Sejak hari itu, aku mulai belajar diam untuk melindungi Aira. Setiap kali Aira dibandingkan, aku mengelus punggungnya. Setiap kali Madena mengeluh bahwa Aira terlalu pendiam, aku hanya mengangguk sambil tersenyum samar. Dan setiap kali Dargen berkata, sudahlah, ibu memang begitu. Aku menelan semuanya. Menelan sampai perutku perih, sampai dadaku sesak, sampai aku mulai bertanya-tanya, apakah kesabaran benar-benar sebuah kebaikan, atau hanya cara halus untuk menyakiti diri sendiri? Diamku menjadi kebiasaan yang tidak disadari siapapun. Diam yang panjang, lebar, dan berat. Diam yang membentuk dinding kaca antara aku dan Dargen. Ia tidak pernah jahat, tapi ia juga tidak pernah sepenuhnya mengerti. Sebagai anak lelaki, ia terbiasa dengan kerasnya ibunya. Baginya, keras Madena adalah bentuk cinta. Bagiku, itu luka yang perlahan menjalar. Ada masa-masa tertentu, aku merasa baik-baik saja. Aira tumbuh sebagai anak yang manis, pendiam, memang, tapi penuh perhatian. Ia suka menggambar, suka duduk di pangkuanku, sambil mendengarkan dongeng. Di rumah kecil kami, hidup terasa tenang. Tapi ketenangan itu
Selalu terputus begitu Madena datang. Atau kami harus pergi ke rumahnya. Seringkali Aira tidak ingin ikut. Ia selalu beralasan, ingin menggambar di rumah. Ingin membaca buku. Ingin bermain dengan cat airnya. Biasanya aku membiarkannya. Tapi Dargen tidak selalu setuju. Dia harus dekat dengan ibu. Kata Dargen, suatu malam. Bagaimanapun juga, dia nenek Aira. Aku ingin berkata. Tapi dekat itu bukan berarti harus dibentuk dengan paksaan. Namun lagi-lagi, aku diam. Dan diam itulah yang menjadi kebiasaan. Diam saat aku disalahkan karena hal-hal kecil. Diam saat Aira dipandang sebelah mata. Diam saat Selvira menyindir bahwa Aira terlalu manja karena terlalu dekat denganku. Diam saat Dargen berkata, jangan diambil hati. Diam, diam, diam. Hingga diam itu bukan lagi pilihan, melainkan beban. Kadang, aku berdiri di depan cermin saat malam, melihat bayanganku sendiri, dan bertanya dalam hati, apakah aku pengecut, ataukah aku hanya sedang menahan badai, agar tidak menghancurkan keluarga kecilku? Aira sering memelukku dari belakang. Ibu, kok melamun? Aku tersenyum, dan berkata tidak apa-apa. Padahal sebentar lagi aku rasanya ingin menangis. Ada satu bagian diriku yang selalu merasa bersalah. Bagaimana jika Aira tumbuh besar dan menganggap aku tidak melindunginya? Bagaimana jika ia melihat diamku sebagai pembiaran? Tetapi, bagaimana aku bisa melawan Madena tanpa merusak hubunganku dengan Dargen? Semua itu seperti benang kusut yang aku tidak tahu ujungnya. 2 tahun. 2 tahun aku bertahan, berharap semuanya akan berubah. Berharap Madena suatu hari melihat Aira apa adanya. Bukan dibandingkan, bukan dinilai kurang. 2 tahun aku menenangkan diriku bahwa kesabaran adalah solusi. Bahwa suatu hari Dargen akan mengerti sendiri. Yang tidak pernah ku tahu adalah bahwa segala diam itu hanya menumpuk. Menjadi batu besar yang akhirnya akan jatuh pada hari yang sama. Hari ketika Aira ditinggalkan sendirian di parkiran dingin selama 4 jam. Di bab ini, aku belum tahu itu akan datang. Yang ku tahu, hanya satu. Diamku mungkin tampak seperti kelemahan bagi orang lain. Tapi sebenarnya, diamku adalah benteng terakhir yang kupunya untuk menjaga keluarga kecilku tetap utuh. Aku tidak pernah menyangka bahwa benteng itu akan dihancurkan oleh orang yang sama yang berusaha kulindungi selama ini. Pagi itu seharusnya menjadi pagi yang biasa. Matahari memantulkan cahaya lembut melalui jendela ruang tamu, menyentuh lantai keramik yang dingin dengan warna keemasan. Aira duduk di meja kecilnya, menggambar dengan krayon biru favoritnya. Aku sibuk merapikan piring-piring sarapan, sambil mendengarkan suara lembut gesekan krayon di kertas. Semuanya tenang. Tenang versi kecil kami yang selalu kupertahankan. Ketukan di pintu depan memecah ketenangan itu. 3 kali. Tegas, ritmis, ketukan yang aku kenal, tanpa perlu menoleh. Madena, aku menatap jam dinding. Baru pukul 9 pagi. Terlalu pagi bagi Madena untuk berkunjung tanpa alasan. Biasanya ia datang sore hari atau menjelang makan malam. Pagi seperti ini, rasanya seperti ada sesuatu yang disiapkan. Aku membuka pintu. Di hadapanku berdiri Madena dengan senyuman lebar, senyuman yang jarang sekali kulihat. Setidaknya untukku. Rambutnya yang disanggul rapi memantulkan cahaya, dan ia mengenakan pakaian terbaiknya. Tunik hijau zamrud yang biasa hanya ia pakai saat pergi ke acara penting. Selamat pagi Lirana, katanya lembut. Terlalu lembut, aku langsung waspada. Madena tidak pernah berbicara padaku dengan nada selembut itu, kecuali ada sesuatu yang ia inginkan. Selamat pagi, Bu. Jawabku sopan, sambil mempersilakannya masuk. Ia masuk tanpa menunggu, seperti biasa. Pandangannya langsung mencari sosok kecil di meja dekat jendela. Aira mengangkat wajahnya sebentar, lalu kembali ke gambarnya, tidak menunjukkan senyum atau antusiasme. Hubungan mereka memang tidak pernah hangat sejak awal. Madena melangkah mendekat. Aira, cucu nenek, katanya, dengan nada manis yang terdengar dibuat-buat. Sedang apa sayang? Aira tidak menjawab, hanya menunjukkan kertas gambarnya sedikit tanpa bicara.
Aku bisa melihat semburat ketidaksabaran di wajah Madena, tapi ia menutupinya cepat, terlalu cepat, seolah ia sedang berlatih untuk bersikap lebih lembut. Itu semakin membuatku curiga. Madena lalu berpaling padaku dengan senyum yang hampir membuat kulitku merinding. Kebetulan hari ini, ibu mau ajak cucu-cucu jalan-jalan ke mall baru itu, yang ada arena bermain besar. Ibu pikir Aira bisa ikut. Aku hampir tidak bisa menyembunyikan keterkejutanku. Aira diajak jalan-jalan oleh Madena. Selama 2 tahun ini, kalaupun Madena mengajak cucu jalan-jalan, itu selalu Nafi dan Rinel, anak-anak Selvira. Aira jarang sekali disebut. Apalagi diajak, di ulang tahun Aira pun Madena hanya datang sebentar, memberi hadiah boneka murah, lalu buru-buru pulang untuk menjemput Nafi, yang katanya sedang latihan menari. Sikap ramah ini terlalu mendadak, terlalu janggal. Aira ikut, ulangku perlahan, memastikan aku tidak salah dengar. Tentu, jawab Madena cepat. Masa cucu sendiri tidak boleh nenek ajak bersenang-senang? Nada suaranya terdengar seperti sindiran halus, meski dibungkus dengan senyum manis. Aku menelan ludah. Ada dorongan kecil dari dalam diriku yang berkata jangan. Sesuatu tidak beres. Sesuatu tidak wajar. Ini bukan cara Madena biasanya memperlakukan Aira. Bu, kataku hati-hati. Aira sedang tidak terlalu sehat beberapa hari ini. Mungkin lebih baik. Madena langsung memotongku. Jangan berlebihan, Lirana. Anak-anak seperti itu cepat capek, cepat sembuh. Lagi pula, ibu ingin mencoba lebih dekat dengan Aira. Kamu selalu bilang, ibu kurang memperhatikan dia. Nah, ini ibu yang mencoba. Aku mengerjap. Itu bukan permintaan. Itu pernyataan. Sebuah klaim yang terdengar seperti ancaman halus. Aku tidak pernah bilang begitu, Bu. Saya hanya... Aku setuju. Suara itu datang dari belakangku. Dargen. Aku menoleh. Suamiku berjalan dari dapur. Tampak baru selesai mengganti baju kantor. Ia tersenyum pada ibunya, bukan padaku. Bagus kalau ibu mau ajak Aira. Sekalian dia keluar rumah, kan Rin? Katanya ringan, seolah ini keputusan sederhana. Aku menatapnya tajam, berharap ia membaca isyarat ketidaknyamananku. Tapi, seperti biasa, ia tidak melihat apapun, atau pura-pura tidak. Madena tersenyum puas. Nah, Dargen saja setuju. Aira berhenti menggambar. Aku melihat ketakutan kecil di matanya. Ia tidak suka keramaian. Tidak suka tempat asing tanpa aku. Ia anak yang sensitif, dan aku selalu berusaha memahami itu. Tapi di hadapan Madena, suara Aira tidak pernah dianggap. Aku berlutut di sampingnya. Aira, mau ikut nenek? Aira menggigit bibirnya. Ibu, ikut? Aku ingin mengatakan iya. Aku ingin berkata, aku akan menemani. Tapi aku tahu, Madena tidak akan mengizinkan. Ini bukan ajakan. Ini misi. Tujuan apa? Aku belum tahu. Tapi jelas bukan sekadar jalan-jalan. Nenek mau ajak Aira dan sepupumu. Ibu di rumah ya sayang? Kata Dargen, sebelum aku sempat menjawab. Aira menunduk. Tangannya meremas krayon biru itu, sampai hampir patah. Aku menarik napas panjang. Tubuhku terasa menegang. Tapi jariku mengusap punggung kecil Aira dengan lembut. Kalau kamu tidak mau, bilang ya. Nak, Madena mendecak. Kecil, tapi terdengar. Anak itu perlu dibiasakan. Jangan dimanja, Lirana. Aku merasakan sesuatu panas naik dari dada ke leherku. Tapi kutahan. Selalu kutahan. Hari itu, aku belum tahu bahwa kesabaranku tinggal separuh nyawa. Aku hanya berdiri perlahan, merapikan rambut Aira, dan menatap suamiku dengan harapan terakhir. Harapanku agar ia melihat bahwa aku sedang meminta bantuannya. Dargen, aku rasa Aira sebaiknya biarkan saja Rin. Potongnya, ibu cuma mau habiskan waktu dengan dia. Waktu, kata yang ironis. Karena selama ini, waktu adalah hal terakhir yang mau Madena berikan untuk Aira. Pada akhirnya, aku mengangguk. Dengan berat hati, dengan firasat buruk yang mengetuk-ngetuk di dada, seperti seseorang berusaha keluar dari kurungan. Aira digandeng Madena pelan. Anak itu menoleh padaku lagi. Matanya meminta aku menghentikan semuanya. Tapi aku hanya bisa tersenyum, meyakinkan. Senyum yang bahkan aku sendiri tidak percaya.
Saat pintu tertutup di belakang Madena dan Aira, rumah terasa kosong. Sunyi, terlalu sunyi. Dan untuk pertama kalinya sejak lama, aku merasa telah melakukan kesalahan besar. Kesalahan yang akan mengubah seluruh garis hidup kami. Kesalahan yang baru akan ku tahu betapa parahnya ketika Aira mengirim pesan pendek nanti siang. Pesan yang akan merobek hatiku menjadi serpihan kecil. Aku tidak tahu itu saat pagi merekah, tapi keganjilan itu, kelembutan palsu, Madena, semuanya seharusnya menjadi peringatan. Aku hanya tidak memahaminya. Cukup cepat. Begitu suara mobil Madena dan Aira menghilang di ujung gang, rumah terasa kosong dengan cara yang aneh, sepi yang bukan sekadar sepi. Lirana baru saja meletakkan cangkir teh ketika ponselnya bergetar pelan. Ia tidak mengharapkan pesan apapun, sampai layar menyala, menampilkan nama yang langsung membuat napasnya tercekat. Aira. Hanya satu kalimat, sangat singkat, tapi cukup untuk membuat jantungnya seperti jatuh dari dada ibu. Aku disuruh tunggu di mobil, jari-jarinya membeku. Dunia seolah berhenti bergerak. Ada sesuatu yang salah. Ada sesuatu yang sangat salah. Aira bukan tipe anak yang mengirim pesan seperti itu, kecuali ia merasa tidak aman. Dan Madena, entah bagaimana, sejak beberapa bulan terakhir, perempuan itu selalu meninggalkan kesan yang membuat insting keibuan Lirana menegang, seperti alarm kecil yang berdering tanpa alasan jelas. Lirana mencoba menenangkan diri. Mungkin Madena cuma mampir sebentar ke toko, mungkin Aira salah paham, namun, entah kenapa, bayangan Aira duduk sendirian di parkiran mall. Kaki mungilnya menggantung, tangan memegang tas kecil, helaan napas yang cemas. Mata yang menatap sekitar, mencari-cari ibunya. Tidak, Aira tidak boleh sendirian. Lirana menekan tombol panggilan dengan tangannya, yang mulai bergetar. Suara sambungan berdering. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Lalu terputus. Ia mencoba lagi, dan lagi, diulang sampai 5 kali. Tidak pernah diangkat. Pikiran buruk mulai menumpuk, seperti asap hitam. Kenapa Madena tidak mengangkat? Kenapa meninggalkan Aira? Apa yang terjadi? Ponselnya kembali bergetar. Aira. Bu, kok lama? Dada Lirana langsung panas. Bukan karena marah pada anaknya, tapi karena takut yang meledak tanpa bisa dikendalikan. Dalam sekejap, ia meraih tas, kunci mobil, dan hampir berlari keluar rumah. Pintu belum sempat tertutup dengan benar ketika ia menekan remote mobil dan melompat masuk ke dalamnya. Begitu mesin menyala, ia menginjak pedal gas lebih keras dari biasanya. Perjalanan ke mall hanya butuh 20 menit, tapi kali itu terasa seperti 20 tahun. Jalanan terasa lebih padat dari biasanya. Lampu merah seperti sengaja menahan langkahnya. Klakson mobil lain terdengar, tetapi Lirana tidak peduli. Ia mencondongkan tubuh ke depan, seolah itu bisa membuat mobil melaju lebih cepat. Di tengah perjalanan, pikiran-pikirannya berloncatan tanpa bisa dihentikan. Kenapa Aira menunggu di mobil? Kenapa bukan di dalam mall? Kenapa Madena tidak membawanya? Apakah dia sedang marah? Atau, Tuhan jangan, apakah dia meninggalkan Aira begitu saja? Ingatannya melayang pada beberapa kejadian kecil yang ia abaikan. Tatapan dingin Madena saat Aira lebih memilih memeluk Lirana daripada neneknya. Komentar-komentar tajam yang dibungkus senyum tipis. Anak itu terlalu manja padamu. Atau Aira perlu diajarkan disiplin. Dulu Lirana menganggapnya hanya perbedaan pola asuh. Tapi sekarang semuanya terasa seperti potongan puzzle yang mulai membentuk gambar lebih gelap. Lirana menggenggam setir erat-erat, begitu kuat, sampai tulang jarinya memutih. Dadanya sesak, napasnya pendek-pendek. Ia mencoba menghubungi Aira. Kali ini, berdering lama, sebelum suara kecil itu menjawab. Halo Bu, Lirana hampir menangis mendengar suaranya. Aira sayang, kamu masih di mobil? Suaranya lirih, namun tergesa. Iya Bu, masih sendiri? Iya. Ibu cepat ya? Ya. Ibu lagi on the way. Jangan turun dari mobil, jangan ngomong sama orang yang kamu gak kenal. Oke? Tapi di luar panas Bu. Hatinya seperti diremas. Sayang, tetap di dalam. Ya, kunci pintunya. Oke, telepon ditutup. Lirana menggigit bibir
sampai terasa asin. Ketika akhirnya mall terlihat, ia langsung memutar ke arah parkiran basement, tempat orang biasanya berhenti sebentar. Ia mencari-cari mobil Madena, sedan hitam yang selalu mengkilap. Tidak ada. Lirana menaikkan kecepatan, matanya menyapu setiap baris parkir. Lalu, di sudut area A2, ia melihatnya. Mobil hitam itu parkir sendirian, tanpa bayangan siapapun di dalamnya. Lirana memarkir mobilnya asal dan berlari. Pandangannya kabur antara panik dan marah. Ketika ia sampai di samping mobil itu, matanya langsung menangkap sosok kecil yang duduk di kursi belakang. Kepala Aira menunduk, memeluk tas gendongnya. Wajahnya pucat. Lirana mengetuk kaca. "Aira, sayang, ini ibu." Aira terangkat kaget, lalu matanya langsung berkaca-kaca. Ia membuka pintu dengan cepat. Begitu pintu terbuka, Aira langsung memeluk pinggang ibunya erat-erat. Seolah takut Lirana akan hilang. "Ibu lama." Suaranya gemetar. Lirana membungkuk, merangkul Aira sepenuh hati, memejamkan mata agar air matanya tidak jatuh di pipi anak itu. "Maafkan ibu, ibu di sini. Sekarang." Setelah beberapa detik, ia melepaskan pelan-pelan dan bertanya lembut, "Nenek kemana?" Aira menatap kacanya sendiri, seolah takut menjawab. "Tadi nenek bilang mau beli sesuatu. Terus disuruh tunggu di mobil. Tapi sudah lama, Bu." "Berapa lama?" Aira mengangkat bahu. "Lama banget." Lirana berdiri tegak, napasnya naik turun. Ada marah, ada takut, ada kecurigaan yang mulai berubah bentuk menjadi sesuatu yang lebih tajam. Namun satu hal yang paling mengganggunya adalah ini. Madena meninggalkan Aira tanpa memberitahu dirinya, dan sekarang menghilang entah kemana. Di tengah kepanikan dan kekacauan perasaannya, satu hal menjadi jelas. Ini bukan kejadian kecil. Ini bukan sesuatu yang bisa ia diamkan. Dan untuk pertama kalinya, Lirana merasa bahwa sesuatu yang lebih besar sedang bekerja di balik semua ini. Sesuatu yang pelan-pelan mencoba merenggut anaknya darinya. Aira masih memeluk pinggang Lirana ketika dingin dari parkiran basement mulai merayap ke kulit mereka. Lampu-lampu putih pucat memantulkan bayangan panjang di lantai semen, membuat suasana terasa seperti ruang besar yang dingin dan tak bersahabat. Lirana mengelus punggung Aira perlahan, mencoba menenangkan gemetar halus yang tidak kunjung berhenti dari tubuh kecil itu. "Aira sayang, kamu kedinginan?" bisiknya. Aira mengangguk pelan. Pipinya yang pucat menempel di bahu Lirana. Anak itu tidak menangis keras, tapi seperti menahan tangis begitu lama, sampai suara pun tidak berani keluar. Mata kecilnya sembab, bulu mata menempel oleh air mata yang sudah mengering. Lirana membuka pintu belakang mobil lebih lebar. Tas kecil warna merah muda Aira tergeletak di sampingnya. Resletingnya terbuka separuh. Isinya berantakan. Seperti Aira mencoba mencari sesuatu untuk mengalihkan rasa takut. Belum sempat Lirana berbicara lagi, Aira menggerakkan bibirnya. Ragu-ragu. "Bu, aku lapar." 3 kata sederhana. Tapi seperti silet yang mengiris hati Lirana, ia mengusap rambut lembut Aira yang sudah agak kusut. "Kamu belum makan?" Aira menggeleng. "Nenek cuma bilang, kita mau ke toko sebentar. Terus aku disuruh tunggu di mobil." "Berapa lama kamu tunggu?" tanya Lirana. Suara bergetar, berusaha terdengar tenang. Aira diam lama sebelum menjawab. 4 jam. Bu, 4 jam. 4 jam. Lirana merasa darahnya berhenti mengalir. Dunia seakan mengerut menjadi satu titik kecil yang menyesakkan dada. 4 jam adalah waktu yang bahkan tidak masuk akal untuk orang dewasa ditinggal sendirian, apalagi seorang anak kecil usia 7 tahun. Ia menelan ludah, mencoba memastikan pendengarannya tidak salah. 4 jam? Sayang, kamu yakin? Aira mengangguk. Tadi aku lihat jam di mobil. Aku lihat banyak kali, tapi nenek nggak balik-balik. Gemetar itu makin jelas. Aira tidak hanya lapar. Ia takut, bingung, dan merasa ditinggalkan. Lirana merasakan sesuatu pecah di dalam dirinya. Bukan sekadar marah, bukan sekadar terluka, tapi perasaan bersalah yang begitu besar
menyesakan, sampai membuat napas terasa berat. Ia yang mengizinkan Aira pergi. Ia yang melepas putrinya tanpa menanyakan lebih banyak. Ia yang percaya bahwa Madena tidak akan melakukan sesuatu seperti ini. Dan sekarang, anaknya gemetar di pangkuannya. Aira, Lirana meraih wajah putrinya, mengangkat dagu kecil itu, agar ia bisa melihat mata anaknya. Ada apa? Kenapa nenek tinggalkan kamu? Aira menggigit bibirnya. Ragu, seolah apa yang ia hendak katakan, membuatnya takut. Bu, suaranya kecil sekali. Tadi, nenek bilang, aku nggak boleh ikut. Katanya, aku merepotkan, jadi aku disuruh tunggu saja. Kata merepotkan itu, seperti palu raksasa yang menghantam dada Lirana. Ia memejamkan mata, perlahan, dalam, menahan amarah yang mulai naik ke tenggorokan. Seperti api, bayangan wajah Madena muncul di pikirannya. Senyum tipis. Komentar-komentar halus yang dulu ia kira hanya ketidaksukaan ringan. Tapi sekarang semua puzzle itu bersatu. Tatapan meremehkan, kalimat pedas yang dibungkus halus. Cara Madena selalu lebih manis pada cucu-cucu lain, tapi dingin pada Aira. Namun satu hal yang paling menusuk adalah ini. Aira mengatakannya tanpa nada marah, tanpa protes, seolah ia benar-benar percaya bahwa dirinya memang merepotkan. Lirana menggenggam pipi anak itu. Sayang, kamu gak pernah merepotkan ibu. Kamu anak ibu. Kamu berharga. Kamu penting. Suaranya bergetar. Tidak bisa disembunyikan lagi. Siapapun yang bilang kamu merepotkan, dia salah. Aira melihat ibunya dengan mata besar yang belum paham bahwa ia baru saja diperlakukan tidak benar. Ia hanya tahu, ia ditinggal. Ia lapar. Ia takut, dan sekarang ibunya datang. Bu, Aira menarik napas panjang, seperti menahan isak. Aku takut gelap. Parkiran basement memang remang. Lampu neon flicker pelan. Mobil-mobil besar membuat bayangan yang bisa menakutkan anak kecil. Lirana memeluk Aira lebih erat lagi. Ibu minta maaf. Ibu seharusnya tidak biarkan kamu ikut tanpa ibu. Suaranya pecah di tengah kalimat. Ibu, janji, ini tidak akan terjadi lagi. Aira merosot pelan ke pelukan Lirana. Tubuh kecil itu bersandar penuh. Tanpa tenaga, Lirana membimbing Aira masuk ke mobilnya. Ia membuka pintu penumpang depan dan mengangkat Aira ke kursi. Saat lampu mobil menyala dari dashboard, Lirana melihat dengan jelas wajah anaknya. Pucat, mata sembab, hidung merah, ada bekas garukan kecil di lengannya. Mungkin karena gelisah terlalu lama. Sayang, kita makan dulu ya. Kamu mau apa? Apa saja, boleh. Aira menggeleng. Aku mau pulang aja, Bu. Aku capek. Baik, kita pulang. Namun sebelum menutup pintu, Aira memegang tangan Lirana. Bu, aku takut nenek marah nanti. Kalimat sederhana itu membuat hati Lirana runtuh seluruhnya. Anak kecil itu bahkan tidak marah pada orang yang meninggalkannya 4 jam dalam dingin, lapar, dan ketakutan. Yang ia takutkan justru disalahkan. Lirana menaikkan kursi agar Aira bisa duduk nyaman, meraih sabuk pengaman, dan memasangkannya pelan-pelan. Aira, nenek boleh marah, atau nggak suka, atau ngomong apapun, tapi ibu ada di sini. Kamu nggak sendirian, kamu aman sama ibu. Aira mengangguk pelan, tapi matanya tetap menyimpan trauma kecil. Lirana memutar tubuhnya sekali lagi dan memandangi mobil Madena yang masih terparkir tanpa tanda kehidupan. Seolah tidak ada urgensi, tidak ada penyesalan, tidak ada apapun yang mengindikasikan bahwa seseorang meninggalkan cucunya sendirian selama ini. Ia merasa amarahnya naik lagi. Bagian dirinya ingin menunggu, ingin menuntut penjelasan begitu Madena muncul. Tapi bagian lain tahu, ini bukan saatnya. Aira butuh pulang, butuh makan, butuh mandi air hangat, butuh rasa aman. Saat mobil mulai melaju keluar area parkiran, Aira menengok ke jendela. Bu, nenek bakal balik nanti. Lirana tidak langsung menjawab. Untuk pertama kalinya, ia tidak tahu bagaimana caranya menjelaskan sesuatu kepada anaknya. Bagaimana menjelaskan bahwa seseorang yang seharusnya mencintai Aira justru menyakitinya. Nanti ibu yang urus ya.
Jawab Lirana, akhirnya. Aira mengangguk dan menyandarkan kepala di jok. Sepanjang perjalanan pulang, Lirana melirik ke arah putrinya berkali-kali. Dalam diam itulah, Lirana merasakan sesuatu tumbuh di dalam dirinya. Sebuah tekad yang lebih kuat daripada rasa sakit, lebih tajam daripada marah. Ini bukan lagi soal perbedaan pola asuh, bukan lagi soal pilih kasih. Ini adalah batas, dan seseorang baru saja melangkahinya. Angin sore membawa bau roti manis dari toko kue di pintu keluar mall. Ketika Lirana berdiri di sana, kedua tangannya mengepal begitu kuat sampai buku-bukunya memucat. Di belakangnya, Aira berdiri dekat sekali, setengah bersembunyi di balik pinggang ibunya. Anak itu masih terlihat lelah, wajahnya pucat dan matanya memerah akibat terlalu lama menangis tanpa suara. Lirana tidak ingin membawa Aira kembali ke tempat itu, tetapi ia tahu ada sesuatu yang harus ia selesaikan hari ini juga, sebelum rasa bersalahnya berubah menjadi luka permanen. Sebelum Aira tumbuh dengan keyakinan bahwa dirinya memang merepotkan, Lirana memandangi pintu otomatis mall yang terus terbuka tutup. Orang-orang lalu lalang membawa belanjaan, beberapa terdengar tertawa, beberapa sibuk mengobrol. Dunia berjalan seperti biasa, seolah tidak ada yang salah. Tapi di dada Lirana, ada badai yang menunggu momen untuk meledak. Ia merasakan tangan kecil Aira meraih ujung blusnya. "Bu, kita pulang aja ya?" Suara anak itu lirih, hampir tak terdengar. "Nanti sayang, ibu cuma mau bicara sebentar." Aira menggigit bibir, menahan gelisah. "Nenek pasti marah, Bu." Lirana menunduk, menatap mata anaknya. "Biarkan ibu yang tanggung kemarahannya. Kamu tidak perlu takut." Sebelum Aira sempat menjawab, suara tawa keras terdengar dari arah pintu mall. Lirana mendongak. Di sana, melangkah keluar dengan santai, adalah Madena. Dengan wajah puas yang membuat dada Lirana mengencang. Di kedua sisi Madena, dua cucu favoritnya, Reno dan Kavin, sibuk membongkar tas belanjaan yang tampak penuh. Baju baru, sepatu baru, camilan mahal. Mereka tampak senang, ceria, dan jelas tidak kekurangan apapun selama 4 jam terakhir. Pandangan Lirana langsung tertancap pada tangan Madena yang membawa 3 kantung belanja besar. 3, 1 untuk setiap cucu, kecuali Aira. Madena berhenti ketika melihat Lirana. Senyumnya hilang seketika, berganti ekspresi kaget yang dibuat-buat. "Lirana, kamu ngapain di sini? Bukannya di rumah sama Aira?" "Sebentar. Sebentar saja." Lirana mengharapkan itu hanya salah dengar. Tapi tidak. Madena benar-benar mengatakannya. "Aira." Suara Lirana terdengar rendah, menahan ledakan. "Aira, barusan kamu tinggal 4 jam di mobil, sendirian." Madena terbelalak, pura-pura terkejut. "Apa? Mana mungkin? Dia kan?" Sebelum kalimatnya selesai, Aira melongok dari belakang tubuh Lirana. Matanya langsung bertemu mata neneknya. Madena terlihat kaku sesaat, seperti tidak menyangka anak itu ada di sana. "Aira di mobil?" ulang Madena, seolah-olah ia baru saja mendengar kabar yang aneh. Lirana menahan diri agar suaranya tidak meledak sekaligus. "Iya, kamu tinggalkan dia 4 jam." Orang-orang mulai menoleh, beberapa melambatkan langkah, pura-pura melihat-lihat sekeliling, padahal telinga mereka jelas mengarah ke suara tinggi Madena. "Nggak mungkin. Aku nggak pernah bilang suruh dia di mobil." "Dia itu yang nggak mau ikut." Madena mulai menaikkan suara. Nada panik berubah menjadi defensif. Aira merapatkan tubuhnya ke belakang Lirana, menahan tangis kecil. Tangannya mencengkeram baju ibunya, seolah takut ditarik pergi. Lirana menghela napas panjang, mencoba tetap tenang. "Aira, sudah cerita semuanya. Kamu bilang dia merepotkan dan sengaja menyuruhnya menunggu." "Masa sih? Kamu percaya omongan anak kecil?" Madena tertawa sinis, tapi terdengar gugup. "Dia itu suka lebay. Kamu sendiri tahu." Tubuh Lirana serasa membeku. Setiap kali Madena meremehkan Aira, selalu dengan alasan yang sama. Anak kecil suka lebay, atau anak kecil suka salah dengar, atau anak kecil suka cari perhatian. Selalu menyalahkan yang paling kecil, paling rapuh, paling mudah dibungkam. Tapi kali ini, tidak. "Cukup," kata Lirana. Suaranya tegas,
Madena mengangkat dagu, menatap Lirana penuh tantangan. Kamu bicara apa sih sebenarnya? Ini semua salah paham. Kalau kamu mau menyalahkan aku, paling tidak pakai otak. Masa aku tega tinggalkan cucu aku sendiri? Buktinya, Lirana menatapnya tanpa berkedip. Aira gemetar, lapar, ketakutan. Kamu bahkan tidak jawab teleponku. Madena mendecak keras. Aku lagi sibuk belanja, nggak bisa konsen denger HP terus. Sibuk belanja? Lirana menegakkan tubuhnya. Sampai lupa kamu bawa seorang anak di mobil, anak yang kamu janji mau ajak jalan-jalan. Suara di sekeliling mereka makin berbisik. Percakapan kecil mulai terdengar. Orang-orang berhenti. Beberapa memegang ponsel, seperti ingin merekam tapi ragu. Madena mulai gelisah melihat perhatian orang-orang tertuju padanya. Ia mengambil langkah mendekati Aira, berusaha meraih tangan anak itu. Ayo sini sama nenek. Kamu pasti salah paham. Aira spontan mundur, bersembunyi di balik Lirana lagi. Madena melihat itu. Dan wajahnya berubah merah. Lihat tuh. Lihat. Kamu ajari dia nggak hormat sama neneknya sendiri. Lirana merasakan letupan di dadanya pecah, tanpa bisa ditahan lagi. Jangan salahkan dia. Ucapnya dingin. Aira, takut karena kamu tinggalkan dia. Karena kamu bilang dia merepotkan. Karena kamu lebih memilih mencintai cucu lain dan memperlakukan dia seperti tidak ada. Madena terpaku, lalu matanya menyipit seperti seekor kucing yang terusik. Kamu ini, ya, sejak awal memang gak suka aku kan? Semua salahku, semua salahku. Terus, kamu kira kamu ibu sempurna? Tidak, jawab Lirana. Tapi aku tidak akan membiarkanmu menyakiti anakku lagi. Pernyataan itu menghantam udara. Orang-orang di sekitar mereka berhenti bergerak, menyimak dengan mata membesar. Dari sisi lain, Reno dan Kavin berdiri kikuk, tidak mengerti apa yang terjadi. Mereka memegang belanjaan dengan tatapan bingung. Madena menarik napas panjang, lalu tiba-tiba mengeluarkan suara histeris. Kalian, lihat, dia nuduh aku macam-macam. Aku cuma mau yang terbaik buat keluarga ini. Tapi dia ini istri yang suka membangkang. Dia fitnah aku di depan umum. Suara tinggi itu membuat Aira menutup telinga. Lirana menunduk, menepuk kepala anaknya lembut. Jangan dengarkan sayang. Dari sudut mata, Lirana melihat seseorang mendekat dengan langkah ragu. Sosok tinggi, memakai kemeja biru. Dargen, suaminya. Ia berhenti beberapa meter dari mereka, melihat situasi dengan pandangan tidak percaya. Apa yang terjadi di sini? Sebelum Lirana sempat menjawab, Madena langsung berlari kecil ke arah Dargen, menangis keras, seolah baru saja menjadi korban kekejaman. Gan, lihat tuh, istri kamu. Dia tuduh mama macam-macam. Dia bilang, mama sengaja tinggalkan Aira. Mana mungkin mama tega? Kamu percaya mama kan? Dargen menoleh pada Lirana, wajahnya bingung dan tegang. Rin, ini benar? Lirana mengangkat wajahnya. Matanya dingin. Aira ditinggalkan 4 jam kan? Madena memotong cepat. Bohong. Dia bohong. Itu semua dibuat-buat. Tapi suara kecil menggema di antara mereka. Aku nggak bohong. Mereka semua menunduk. Aira berdiri, memegang ujung baju ibunya. Tapi kali ini, ia bicara lebih jelas. Walau dengan suara gemetar. Nenek bilang, aku merepotkan. Jadi, aku disuruh tunggu di mobil. Nenek cuma bawa Reno sama Kavin. Senyap. Tidak ada suara lain kecuali musik mall dari kejauhan. Wajah Dargen pucat. Madena memandang Aira seolah anak itu baru saja menghancurkan seluruh hidupnya. Kamu ngarang? Kamu anak nakal. Kamu. Jangan, kata itu keluar dari mulut Lirana seperti petir menyambar. Madena terkejut, begitu pula Dargen. Bahkan Aira berhenti menangis sesaat. Jangan pernah, ulang Lirana, menyentuh atau berbicara seperti itu pada anakku lagi. Tidak, sekarang, tidak, nanti, tidak, pernah. Udara di sekitar seolah membeku. Madena membuka mulut, tapi tidak ada suara yang keluar. Dargen tampak bingung, seperti tidak tahu harus berpihak pada siapa. Namun bagi Lirana, untuk pertama kalinya dalam 2 tahun, itu tidak penting lagi. Ia meraih tangan Aira. Kita pulang. Tanpa menunggu jawaban, ia melangkah pergi, meninggalkan Madena
yang masih terpaku di tempat. Wajahnya merah padam antara marah dan malu. Dan Lirana tahu satu hal hari itu. Diamnya resmi berakhir. Dargen berdiri terpaku di antara kerumunan orang yang masih belum bubar setelah drama kecil di depan mall itu terjadi. Sinar sore memantul di kaca gedung, membuat wajahnya tampak separuh gelap, separuh diterangi. Seperti seseorang yang berdiri di batas antara dua pilihan yang sama-sama menyesakkan. Lirana menggenggam tangan Aira, dan ketika ia menoleh pada suaminya, jantungnya terasa berat. Karena pandangan Dargen bukan mengarah pada anaknya yang ketakutan, tetapi pada ibunya yang sedang menangis, terseduh-seduh di pundak Selfira. Madena meratap dengan suara tinggi yang sengaja dibuat lemah dan bergetar. "Mas, Mama dipermalukan di depan orang banyak. Kamu lihat kan? Kamu lihat sendiri. Istri kamu teriak-teriak ke Mama, kayak Mama ini bukan siapa-siapa." Selfira mengelus punggung ibunya, layaknya merawat korban kecelakaan besar. "Sudah, Bu, sudah. Kami di sini kok." "Dargen pasti ngerti Mama." Dargen mengusap wajahnya dengan kedua tangan. Napasnya berat. "Rin, apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa kamu sampai begini?" Kata-kata itu menghantam Lirana lebih keras daripada teriakan Madena beberapa menit lalu. Begini, seolah ia baru saja menimbulkan kekacauan tanpa alasan. Seolah Aira tidak pernah duduk kedinginan selama 4 jam sambil menahan lapar dan takut. Seolah semua ini hanya karena Lirana berlebihan. Lirana menelan pahit di tenggorokannya. Aira ditinggalkan, Gan. Dia menunggu sendiri di mobil. 4 jam. 4 jam. Kamu dengar anakmu tadi bicara sendiri. Dargen menoleh pada Aira sejenak, tapi hanya sebentar. Lalu kembali menghadap ibunya. Ia belum benar-benar menganggap kata-kata Aira sebuah fakta. Dan itu lebih menusuk dari apapun, Ma. Itu benar. Dargen bertanya. Namun nadanya lemah, bukan seperti orang yang ingin tahu kebenaran, tapi seperti orang yang berharap jawaban tertentu. Madena langsung menggeleng dengan cepat. Terlalu cepat. "Tidak. Demi Tuhan. Tidak. Mana mungkin. Mama tega lakukan itu. Kamu tahu sendiri kan, Gan? Mama sayang semua cucu Mama." Semua di belakangnya, Reno dan Kavin saling berpandangan. Bingung, dan Lirana melihat itu. Kebingungan polos anak-anak yang tahu ada yang salah, tapi tidak mengerti apa. Selfira bersuara, "Mas, jangan langsung percaya sama omongan Aira. Anak kecil itu kan suka salah paham. Mungkin dia ketiduran. Mungkin dia takut sendiri. Terus salah ingat." Lirana menegang. "Selfira, tolong jangan pangkas ceritanya seperti itu. Kamu tidak tahu apa yang terjadi." Selfira mendengus. Wajahnya mencemooh. "Aku tahu kamu dari dulu sensitivitasnya berlebihan, Mbak. Hal kecil dibesarkan. Mama itu cuma mau ajak cucu jalan-jalan. Bukannya jahat. Kamu aja yang mikir jauh." Kalimat itu memercikan bara di dada Lirana. Dargen akhirnya melangkah lebih dekat pada ibunya. "Ma, coba cerita. Mama, tadi itu gimana?" Madena menarik napas panjang, lalu mulai berbicara dengan suara yang terdengar dibuat-buat lemah. "Awalnya, kami mau ajak Aira juga, tapi dia rewel, Gan. Dia bilang capek. Dia bilang mau di mobil aja. Jadi Mama pikir, ya sudah, kalau dia mau, Mama nggak mau maksa. Lagian Selfira juga bilang, si Reno dan Kavin pengen buru-buru cari sepatu baru." "Rewel?" Lirana menatap Madena tajam. "Aira tidak rewel. Kamu bahkan tidak beri dia kesempatan. Kamu langsung bilang dia merepotkan." "Aku nggak pernah bilang begitu," seru Madena cepat. Terlalu cepat. Aira menggenggam lebih keras tangan ibunya, dan Lirana merasakan tubuh kecil itu masih gemetar. "Bu, nenek bohong," bisik Aira pelan. Tapi cukup terdengar oleh semuanya. Madena membalikan badan, menatap Aira dengan tatapan pedas. "Lihat tuh. Kamu sendiri yang ngajarin dia kurang ajar." Lirana menahan tenggorokannya yang terasa panas. "Dia anak kecil, Ma. Anak kecil yang baru saja kamu perlakukan, seolah dia tidak layak ikut." Madena menepuk dadanya sendiri, berpura-pura hendak pingsan. "Kamu nuduh Mama lagi. Kamu pikir Mama jahat macam apa? Kamu pikir Mama nggak punya hati?" Suara tingginya mulai menjadi tontonan. Beberapa orang sudah mengangkat ponsel perlahan, menunggu lebih banyak drama. Dargen tampak makin gelisah. "Rin,
kamu bisa bicara lebih pelan? Ini mall. Banyak orang lihat. Lirana menutup mata sesaat, merasa dunia terbalik. Suami yang baik seharusnya memeluk anaknya dulu, bukan memikirkan tatapan orang asing. Suami yang baik seharusnya bertanya kondisi Aira, bukan bagaimana pandangan publik. Suami yang baik seharusnya berdiri di tengah dan mencari kebenaran, bukan bersembunyi di belakang kenyamanan. Tapi Dargen bukan suami dalam bayangannya hari ini. Mas, Lirana menahan suaranya yang bergetar. Aira, ketakutan. Kamu lihat sendiri tadi. Kenapa kamu tidak bertanya tentang dirinya dulu? Dargen diam. Ia melihat Aira sejenak, lalu kembali menatap ibunya. Ma, apa benar Mama bilang dia merepotkan? Nada suaranya penuh keraguan, tapi tetap lebih lunak daripada saat berbicara dengan Lirana. Aku nggak bilang begitu, seru Madena, menegakkan tubuh. Kalimat itu keluar dari mulut dia. Karena kamu, bisik, kamu hasut dia, buat benci sama Mama. Lirana tertegun. Saya, menghasut? Ya, kamu selalu mau menjauhkan Dargen dari keluarganya sendiri. Dari dulu kamu itu nggak bisa terima Mama. Selvira menambahkan cepat. Iya Mas, Mama sering cerita kok, kalau Mbak Rin itu dingin, tidak mau gabung keluarga, tidak mau usaha dekat. Sekarang kejadian ini dibuat-buat supaya Mama disalahkan. Kepala Lirana terasa berat, seperti diisi batu besar. Seakan semua yang ia lakukan selama 2 tahun, menahan diri, diam, mencoba berbuat baik, tidak pernah dianggap apa-apa. Dalam sekejap, mereka membalikkan semuanya, membuatnya tampak seperti antagonis dalam cerita ini. Aku tidak pernah hasut siapapun, ucap Lirana pelan, namun tegas. Aku hanya tidak ingin Aira disakiti. Dia tidak disakiti, bentak Madena. Kamu lebay. Aira mulai menangis. Itulah pemicu terbesar yang membuat Lirana mengangkat wajah, menatap Dargen lurus-lurus, dengan kemarahan yang selama 2 tahun ia kubur dalam diam. Dan katanya, perlahan tapi menusuk. Kamu mau percaya siapa? Ibumu atau anakmu yang kamu lihat sendiri ketakutan barusan? Dargen membuka mulut, tapi kata-kata tersendat di tenggorokannya. Ia melihat ke arah Aira, anak kecil yang sedang menangis pelan, bahunya naik turun. Tapi ia juga melihat ibunya yang memeluk dada dengan drama berlebihan, dan adiknya yang memandang penuh tekanan agar ia berpihak. Perlahan, Dargen berkata, Mama, nggak mungkin tega begitu. Kalimat itu seperti pisau dingin, menancap tepat di dada Lirana. Jadi kamu pilih masalah yang lebih enak percaya, gumam Lirana. Aku cuma bilang, Mama nggak mungkin begitu. Kita harus dengar 2 sisi, Rin. 2 sisi? Lirana tertawa getir. Dengarkan, Aira adalah bagian dari 2 sisi. Dargen tak menjawab. Di belakang mereka, seseorang berbisik. Kasihan anaknya. Bisikan lain. Ibunya jahat amat, ninggalin cucu sendiri. Bisikan lainnya lagi. Suaminya malah bela emaknya. Madena langsung menegakkan tubuh, merasa malu sekaligus terpojok. Ayo kita pulang. Di sini hanya bikin malu. Lirana memeluk Aira, mengusap rambut anak itu. Sayang, kita pulang duluan, ya? Nggak apa-apa. Kamu sama ibu. Dargen menatap istrinya, lalu menatap ibunya. Ketegangan di wajahnya jelas, namun ia tetap memilih untuk berdiri dekat Madena. Dan itu sudah cukup memberi jawaban tanpa kata. Ketika Lirana mulai berjalan menjauhi mereka, Madena masih berteriak dari belakang. Kamu nyusahin keluarga ini, Rin. Kamu bikin keributan. Kamu nggak pantas jadi istri anak saya. Selvira menambahkan. Mas, tolong benerin istrimu. Jangan biarin dia ngomong seenaknya. Dargen hanya berdiri, tidak menghentikan ibunya, tidak menenangkan istrinya, tidak menjemput anaknya. Ia tidak memilih secara terang-terangan. Tapi diamnya, kedekatannya pada ibunya, dan tidak adanya satu langkah pun ke arah Aira, sudah cukup membuat Lirana merasa satu hal, ia sendirian. Untuk pertama kalinya, sejak menikah, Lirana benar-benar merasakan jurang antara dirinya dan suaminya. Jurang yang selama ini ia tutupi dengan sabar, tertindih oleh harapan, kini terbuka lebar di bawah kakinya, dan ketika ia menuntun Aira menuju parkiran,
dengan mata anak itu masih basah. Lirana mengucap dalam hati, sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan muncul dalam pikirannya. Apakah rumah tangga ini masih bisa dipertahankan? Atau selama ini hanya bertahan karena ia menahan diri sendirian? Pertanyaan itu menggema di dadanya sepanjang perjalanan pulang. Tanpa jawaban, malam itu seharusnya menjadi tempatku bersandar setelah hari yang mengguncangkan jiwa. Tetapi rumah yang kutinggali bersama Dargen terasa seperti ruang asing yang memantulkan dingin dari setiap sudutnya. Begitu pintu tertutup di belakang kami, tidak ada pelukan, tidak ada kata apa Aira baik-baik saja. Tidak ada pertanyaan tentang bagaimana aku bertahan melihat anakku gemetar di parkiran. Yang ada hanya napas Dargen yang berat, langkahnya yang menjauh, dan tatapan datar yang bahkan tidak berusaha menutupi kejengkelan. Aira langsung kupeluk begitu kami masuk. Tubuhnya masih sedikit bergetar. Pipinya lengket oleh sisa air mata. "Ibu, jangan berantem lagi," bisiknya lirih. Kalimat sederhana itu menamparku lebih keras daripada bentakan siapapun hari ini. Aku hanya mengangguk dan membawanya ke kamar, mengganti bajunya, memberi makan, lalu menidurkannya dengan dongeng yang kukarang sambil menahan suara gemetar. Begitu pintu kamar tertutup, aku mendengar suara yang selama ini selalu membuatku mengecilkan diri. Helaan napas Dargen yang penuh penilaian. Ia duduk di sofa dengan lengan terlipat, seolah sedang menunggu terdakwa datang dan menghadapinya. Aku duduk di seberangnya, menjaga jarak, secara emosional maupun fisik. "Kamu sadar nggak tadi? Kamu itu keterlaluan." Kalimat pertama itu keluar, bukan sebagai pertanyaan, tapi sebagai vonis. Aku mengerjap. Beban hari ini sudah cukup berat, tapi seperti biasa, ia tak melihat itu. "Aku keterlaluan?" ulangku, memastikan pendengaranku tidak salah. "Iya, kamu bikin mama malu di depan banyak orang. Kamu tahu, mama itu sensitif. Kamu harusnya ngomong baik-baik, bukan marah-marah kayak gitu." Aku tertawa pendek. Pahit, Dargen. Aira ditinggal 4 jam sendirian di parkiran. 4 jam? Lapar, ketakutan, di mobil yang panas. "Kamu tahu itu?" "Aku tahu," jawabnya cepat. "Tapi mama, gak mungkin sengaja. Kamu juga harus lihat dari sisi dia. Dia sudah tua, kadang suka lupa." "Kadang lupa?" Suaraku meninggi tanpa bisa kutahan. Dia bawa 2 cucu lain masuk ke mall. Dia belanja, dia makan. Aira ditinggal karena dia bilang, "Anakku merepotkan." Dargen bangkit, berjalan mondar-mandir seperti orang yang sedang mencari alasan agar tak terlihat membela. "Pokoknya kamu juga salah karena mempermalukan mama di depan umum. Kamu tahu, dia nggak suka diperlakukan seperti itu." Dan di saat aku benar-benar berharap ia akan menenangkanku, ia justru berbalik menjadi pembela ibunya. Seperti biasa, seolah anaknya sendiri hanya nomor 2 setelah harga diri Madena. Aku menunduk, merasa sesuatu di dadaku mulai retak. Ini pertama kalinya aku membiarkan pertanyaanku muncul tanpa aku tekan lagi. Apakah benar aku punya pasangan di rumah ini? Atau hanya seseorang yang akan membenarkan apapun yang dilakukan ibunya? Malam itu, aku tidur dengan punggung saling membelakangi. Tidak ada yang meminta maaf. Tidak ada yang mencoba meraih tangan pasangannya. Udara terasa padat, mengurungku dengan ketidakpastian. Besok paginya, saat aku sibuk menyiapkan sarapan Aira, ponselku bergetar. Nama Yora muncul di layar. Sahabatku sejak kuliah. Satu dari sedikit orang yang tahu betapa aku mencoba selalu tenang dalam rumah tangga ini. Aku mengangkatnya. Suaranya terdengar cemas. "Ron, aku dengar dari Selvira apa yang terjadi. Kamu baik-baik aja?" Aku menarik napas panjang. Aku nggak tahu lagi. "Yor, rasanya aku sendirian." Ada jeda sebelum Yora berbicara. "Ron, sebenarnya ada hal yang udah lama ingin aku bilang. Tapi aku takut kamu tersinggung atau salah paham." "Apa?" tanyaku. Suaraku melemah. Yora menurunkan nada suaranya. "Madena, dia memang gak pernah benar-benar menerima kamu dari awal. Dia mau Dargen dapat istri dari keluarga berada. Dari dulu begitu, bahkan waktu awal kalian mau menikah, dia sempat ngomong ke beberapa orang, kalau kamu biasa saja, dan Dargen pantas dapat yang lebih." Dunia terasa berhenti sesaat.
Aku memegang meja untuk menahan diri agar tak jatuh. Aku, biasa saja, ulangku perlahan. Seolah kata itu bisa kupahami dengan lebih baik jika kuucapkan ulang. Ron, aku tahu kamu terluka. Tapi aku pikir kamu perlu tahu semua perlakuannya selama ini. Pilih kasihnya. Mungkin bukan cuma soal cucu. Mungkin memang dari awal dia nggak mau kamu ada di keluarga itu. Perlahan, semua puzzle terpasang. Cara Madena memujiku, tapi dengan nada mendikte. Komentar kecil tentang keluargaku yang dianggap kurang mengangkat nama. Caranya selalu memuji Selvira sebagai menantu ideal, meski dia bukan siapa-siapa selain anak kandungnya sendiri. Aku terdiam lama. Yora tidak menambahi apapun. Membiarkan aku memproses semuanya. Dan saat aku menutup telepon, rumah yang selama ini coba kubangun rasa aman di dalamnya terasa runtuh, sedikit demi sedikit. Dindingnya yang dulu kukira melindungi, ternyata hanya memantulkan gema ketidakpuasan dari mereka yang tak pernah menginginkanku sejak awal saat Dargen turun tangga, tanpa menoleh ke arahku, atau Aira. Aku tahu, untuk pertama kalinya dalam 2 tahun, aku tidak lagi yakin, ingin terus tinggal dalam rumah yang lebih terasa seperti tempat asing yang kebetulan ku tinggali. Rumah itu mungkin masih berdiri kokoh, tetapi bagiku, sudah retak sejak lama. Dan hari itu, retaknya mulai tampak jelas. 3 hari setelah kejadian di mall, rumah kami dipenuhi udara yang tidak pernah benar-benar tenang. Bukan lagi dingin yang datang diam-diam seperti sebelumnya, tapi dingin yang terasa menusuk, seperti jarum-jarum kecil yang sengaja ditanam untuk membuatku jengah. Dargen berangkat kerja tanpa banyak bicara. Pulang dengan wajah lelah, tapi bukan lelah untuk mendengarkan. Sementara aku berusaha menjalani hari-hari seperti biasa, menyiapkan sarapan Aira, mengantar dan menjemputnya sekolah, memeluknya lebih lama setiap malam. Ia masih sering terbangun tiduran sambil memelukku erat, seolah takut kembali ditinggalkan. Aku ingin waktu meredakan semuanya, tapi kenyataannya, waktu hanya membuat luka mengering di permukaan, sementara sakitnya tetap menempel di dalam. Setiap malam, aku tidur dengan jantung yang terasa berat, menunggu sesuatu yang tidak pernah benar-benar tiba. Penjelasan dari Dargen, atau setidaknya, pengakuan bahwa ada yang salah pada malam keempat. Saat Aira sudah terlelap, aku duduk di dapur dengan secangkir teh yang sudah dingin. Lampu temaram membuat bayanganku di meja tampak lebih lelah daripada diriku sendiri. Ketika kukira malam itu akan berlalu seperti sebelumnya, langkah kaki Dargen terdengar menuruni tangga. Suaranya pelan, tapi cukup untuk membuatku mendongak. Ran, panggilnya singkat. Aku menatapnya, bukan dengan marah, bukan lagi dengan kecewa, tapi dengan kelelahan yang lahir dari terlalu banyak menahan diri. Kita perlu bicara, kataku. Ia duduk di seberangku. Jarak di antara kami seolah menjadi simbol jarak dalam hati kami beberapa hari ini. Aku tahu, katanya pelan. Aku juga nggak nyaman. Kalau terus begini, aku menghela napas panjang. Mencoba menyusun kalimat tanpa membuat suaraku bergetar. Dargen, aku sudah bertahan 2 tahun. Aku diam, aku bersabar. Aku berusaha memahami ibumu, meski sering sekali dia membuat Aira merasa tidak dianggap. Aku melakukan itu karena aku ingin keluargaku utuh. Ia menunduk. Untuk pertama kalinya dalam beberapa hari, ia terlihat benar-benar mendengarkan. Tapi kejadian di mall, 4 jam. Gan, 4 jam. Ulangku, suaraku patah. Aira bukan barang yang bisa ditinggal. Dia bukan beban. Dan selama ini, seolah aku harus terus menerima bahwa perlakuan ibumu adalah sesuatu yang harus kupahami. Aku menatapnya, lekat-lekat. Aku bukan minta kamu memusuhi ibumu. Aku cuma minta kamu berdiri di samping aku dan Aira, keluarga kecilmu sendiri. Aku cuma minta kamu menjadi tempat pulang. Dargen terdiam. Tangannya mengepal di atas meja, seolah ia sedang bertarung dengan dirinya sendiri. Mama sendirian. Setelah papa meninggal, dia cuma punya aku dan Selvira. Katanya lirih. Aku nggak mau. Dia merasa ditinggalkan. Kau takut ibumu merasa ditinggalkan? Potongku lembut. Sementara kau tidak sadar, aku dan anakmu merasa tidak dipilih. Sunyi yang panjang, menyayat,
dan penuh jawaban yang belum mau terucap. Aku memejamkan mata sejenak, lalu membuka kembali dengan tekad yang lahir dari luka paling dalam yang ingin disembuhkan. Dargen, aku tidak bisa terus seperti ini. Aku tidak mau Aira tumbuh dengan merasa dia selalu nomor 2. Jadi, aku tanya ini, dan tolong jawab dengan jujur, bukan dengan takut, membuat siapapun terluka. Aku menarik napas tajam. Pilih, Gan, kita menjaga keluarga kecil kita, atau kamu tetap hidup di bawah bayang-bayang ibumu. Karena aku tidak mau lagi berada di tengah bara yang terus membakar tanpa padam. Ia menelan ludah, matanya berkaca-kaca, tapi wajahnya tetap ragu. Ron, kamu tahu aku sayang kalian, tapi Mama itu, pilih, ulangku, dengan lembut tapi tegas. Aduh, suara itu bagai garis batas terakhir. Detik berjalan lambat, Dargen menunduk, menarik napas panjang, lalu melepaskannya perlahan. Kata pertama yang keluar dari mulutnya menjadi belati yang memotong segala harapan yang kupupuk selama ini. Aku nggak bisa ninggalin Mama. Dunia seolah berhenti, bukan karena aku tidak menyangka, tapi karena mendengarnya langsung darinya membuat semuanya terasa lebih nyata, lebih menusuk. Aku tidak menangis, justru keheningan yang kurasakan jauh lebih mengerikan daripada air mata. Aku bangkit perlahan. Baik, kalau itu jawaban kamu, kataku dengan suara yang hampir tidak terdengar. Aku tahu apa yang harus kulakukan. Dargen tampak panik. Akhirnya bangkit juga. Ron, tunggu. Aku bukan maksudnya. Aku mengangkat tangan, menghentikannya. Selama ini, aku selalu menjadi orang yang menunggu kamu memilihku. Sekarang, aku memilih diri sendiri. Dan, Aira, ia terdiam. Matanya melebar, seolah baru menyadari konsekuensi dari kata-katanya sendiri. Esok paginya, saat matahari baru merayap di balik tirai, aku membereskan pakaian Aira dan beberapa barang penting. Tas itu kecil, tapi berat, oleh keputusan yang mengubah segalanya. Aku menatap Aira yang masih tidur. Wajah polosnya membuat tekadku semakin kuat. Dia berhak atas dunia yang membuatnya merasa aman. Berhak atas cinta tanpa syarat. Berhak atas rumah yang tidak membuatnya bertanya-tanya apakah dirinya cukup berharga. Dargen turun dari kamar tidur dengan wajah kusut. Lirana, kita bisa bicara lagi. Kita bisa cari solusi bersama. Aku mengangguk lemah. Kita sudah bicara, Gan. Aku cuma meminta hal yang sederhana. Keluarga kecil kita jadi prioritas. Tapi kamu sudah memutuskan. Aku bisa berubah. Aku berharap itu benar. Potongku. Tapi aku tidak bisa menunggu kamu berubah, sementara Aira terluka lagi dan lagi. Aku menggandeng tangan Aira ketika gadis kecil itu terbangun. Kita mau ke rumah Tante Yora dulu, sayang. Aira mengangguk kecil, tanpa banyak bertanya, seolah ia sendiri merasakan bahwa ada sesuatu yang tidak bisa diperbaiki secepat meminta maaf. Saat kami menuju pintu, Dargen memanggilku sekali lagi. Ron, kamu yakin ini jalan yang kamu mau? Aku menatapnya, tidak dengan benci, tidak dengan marah, tapi dengan luka yang akhirnya menuntunku menemukan keberanian yang kupendam selama ini. Aku yakin, jawabku. Pintu tertutup perlahan, dan dengan suara klik yang lembut, aku tahu hidupku berubah selamanya. Babak baru dimulai, bukan sebagai wanita yang menunggu dipilih, tapi sebagai ibu yang akhirnya memilih untuk melindungi dirinya dan anaknya.